Organ intim itu merupakan bagian dari organ reproduksi dan sangat penting sekali dirawat karena semuanya itu berasal dan bersumber dari organ intim wanita. Pemakaian sabun, apalagi jika sabun itu mengandung aroma pewangi gitu kan, itu bisa menyebabkan iritasi dari vagina kita. Vagina ini sendiri adalah organ yang punya sistem untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi melalui lendir vagina akan keluar dengan sendirinya. Lendir vagina tersebut akan mengeluarkan sel-sel mati dari vagina kita bersama dengan lendir. Tidak sembarangan disebut vital. Organ yang satu ini memang sangat penting keberadaannya. Karena kelak menjadi saksi lahirnya sebuah keajaiban. Organ intim wanita. Memang karena vital, perlu dijaga kesehatannya. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang cara menjaga kesehatan organ intim wanita dengan ahlinya, tetap di Total Health. Shalom, pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa kembali bertemu dalam program Total Health Hidup Sehat Pilihan Anda. Kali ini saya Gaby Hafler seorang diri karena episode kali ini khusus membahas tentang wanita. Ya, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menjaga kesehatan organ intim wanita. Walaupun ini untuk wanita, tapi tidak apa-apa kalau ada pria-pria yang mendengar. Karena tentunya ini bisa menjaga pasangan Anda kalau Anda mengetahuinya. Kita akan membahas topik ini bersama dengan Dr. Vivi, spesialis obgyn dari RSA Medan. Halo dokter. Halo dok. Gimana keadaannya dokter, sehat? Ya, sehat. Wah, terima kasih sudah hadir di Total Health ya dok. Ya, sama-sama. Ini adalah topik yang sangat menarik, apalagi untuk wanita ya. Topik ini sangat menarik, tapi mungkin banyak salah kaprah pada praktiknya. Banyak yang masih salah dalam menjalankan kebersihan diri, terutama di daerah organ intim wanita. Sebelum kita jauh membahas nih dok, topik ini ada tentu saja karena penting. Tapi mau tahu dong dok, apa sih sebenarnya pentingnya merawat organ intim wanita? Oke, jadi merawat tubuh itu hal yang penting. Apalagi merawat organ intim kewanitaan. Ya, jadi beberapa wanita tuh masih abai untuk menjaga kebersihan organ intimnya. Padahal organ intim itu adalah organ yang sangat sensitif, yang berhubungan langsung dengan bagian luar tubuh. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan saluran kencingnya itu kan agak panjang ke dalam ureternya. Nah, kalau wanita itu atas bawah antara saluran kencing dengan saluran kemaluan. Jadi otomatis bakteri yang berasal dari urin atau pipis juga bisa masuk ke vagina nantinya. Nah, dengan kita menjaga kebersihan organ intim, tentunya akan berefek untuk kehidupan kita, kehidupan seksual, kehidupan sosial, dan lain-lain. Nah, organ intim yang tidak terawat akan menyebabkan bau yang tidak enak. Tentunya kalau berbau, pasangan kita, orang-orang terdekat kita akan tidak nyaman berdekat kita. Nah, inilah kita bahas tentang cara merawat organ intim. Baik, ternyata kalau kita tidak merawat dengan benar atau menjaga kebersihannya dengan benar, ada masalah-masalah yang akan timbul nantinya ya dok ya? Benar. Nah,
ini kan wanita ini biasanya kalau sudah menikah cara merawatnya akan berbeda karena tentunya ada hubungan seksual atau hubungan intim yang Iya, terjadi setelah ya, menikah dan yang seharusnya tidak terjadi sebelum wanita itu menikah. Apakah benar. menjaga atau merawat organ intim ini penting juga untuk wanita yang belum menikah? Ya, jadi merawat organ intim itu penting untuk semua wanita dari segala usia, ya, baik sudah menikah ataupun belum menikah. Terlebih lagi yang sudah menikah lebih penting lagi karena organ intimnya sudah terpapar, ya, terpapar sama benda asing. Nah, asing bisa kita sebut sebagai penis gitu kan. Otomatis pada kegiatan seksual akan membawa kuman atau bakteri masuk ke dalam kemaluan. Nah, untuk wanita yang belum menikah juga wajib nih menjaga organ intimnya untuk menghindari terjadinya keputihan. Pada wanita usia reproduktif sangat sering terjadi keluhan seperti keputihan yang berlebihan. Nah, itu harus bisa dihindari dengan menjaga kebersihan organ intim kita. Oke, berarti menjaga kebersihan organ intim wanita itu dimulai dari usia produktif. Ya, Apakah ini ya, dimulai usia juga muda. dari seorang wanita akil balik atau mengalami menstruasi pertamanya? Benar, benar, benar. Oke, jadi ini penting juga ya untuk adik-adik remaja wanita, ini penting sekali topik kali ini. Jadi jangan kemana-mana, terus saksikan. Tapi sebelum kita lanjut membahas yang lebih jauh tentang cara membersihkannya, kita akan cari tahu dulu dok, tentang organ intim itu sendiri. Definisinya apa sih dok? Sama nggak sih dengan organ reproduksi? Nah, jadi organ intim itu merupakan bagian dari organ reproduksi wanita, ya. Organ reproduksi wanita itu terdiri dari vagina, kemudian alat salurannya rahim atau disebut dengan serviks, kemudian ke rahim, nah kemudian indung telur di kanan dan kiri. Nah, jadi organ intim itu merupakan bagian dari organ reproduksi dan sangat penting sekali dirawat karena semuanya itu berasal dan bersumber dari organ intim wanita. Baik, jadi kalau organ intim itu dimulai dari vagina ya. Ini kita kan nggak apa-apa Vagina, ya membahas dengan istilah-istilah biologi gitu ya. Jadi ya, benar. ditanggapi juga ini secara biologis gitu ya, teman-teman yang sedang Ya. menonton. Baik dok, ini tentunya seperti yang dokter katakan di awal tadi, pentingnya menjaga kebersihan organ intim itu karena apabila tidak dijaga, maka akan ada masalah-masalah yang muncul. Biasanya Benar. masalah-masalah apa sih dok yang sering terjadi? Nah, yang sering terjadi itu biasanya paling sering adalah keputihan, ya. Kemudian bau tidak sedap, kemudian iritasi pada vagina, eh, infeksi saluran kemih karena jaraknya berdekatan antara vagina dan saluran kemih wanita itu yang tersering, ya bagian luarnya ya. Kalau udah masuk ke dalam ke bagian luar rahim bisa kayak cervicitis, erosi. Nah, itu memang bisa bersumber dari kebersihan hygiene wanita yang kurang semuanya. Nah, karena kebersihan ini mungkin dari orang satu ke orang yang lain pengertiannya berbeda dok. Mau tahu dong dok yang disebut dengan bersih nih sehingga terhindar dari masalah-masalah seperti tadi itu seperti apa sih dok? Kan kalau belum menikah, belum pernah melakukan hubungan seksual, tentu benda asing yang tadi dokter sebutkan atau penis itu kan belum bisa Iya. terekspos ya ke daerah Uh, vagina ini khususnya bagi orang-orang yang belum menikah. Apa sih dok yang disebut dengan bersih itu? Nah, sebenarnya definisi dari bersih itu simpel aja. Bersih itu bahasanya ya yang pertama bebas dari eh, bau, ya bau tidak enak, apek mungkin gitu ya.
Kemudian tidak ada kotoran seperti keputihan yang menggumpal-gumpal. Nah, gitu. Kalau lendir kemaluan itu normal untuk wanita usia reproduktif. Ya, jadi bersih itu tidak merasa gatal, tidak merasa bau, dan merasa nyaman dengan organ intimnya. Itu saja, simpel. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya ya. Ini membuka mata kita pada saat ini nih para wanita bahwa mungkin saja yang selama ini kita alami ada rasa gatal, ada lendir yang tadi menggumpal, iya berlebihan mungkin. Itu mungkin salah satu ciri-ciri bahwa kita kurang menjaga kebersihan organ intim wanita kita. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini, mungkin kita akan kulik lebih dalam tentang masalah-masalah yang terjadi pada organ intim wanita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali lagi di program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama dengan Dr. Vivi, kita sedang membahas tentang menjaga kesehatan dan kebersihan organ intim wanita. Tadi kita sudah dicerahkan ya, kenapa sih perlu menjaga kesehatan organ intim kita, kebersihannya juga. Dan ada ternyata masalah-masalah yang bisa terjadi kalau kebersihan itu tidak kita jaga. Salah satunya adalah keputihan. Apa sih sebenarnya keputihan itu dan apa saja penyebabnya? Kita langsung tanya sama Dokter Vivi. Dok, apa sih sebenarnya keputihan itu? Oke. Nah, keputihan itu sendiri adalah suatu lendir yang berlebihan yang keluar dari vagina. Nah, sebenarnya untuk perempuan usia reproduksi, lendir itu sendiri normal ada di keluar dari vagina kita, karena vagina mempunyai sistem untuk membersihkan dirinya sendiri, gitu kan? Nah, tapi selama keputihan itu tidak menyebabkan gatal, tidak berbau, dan tidak bergumpal-gumpal, itu masih normal. Yang tidak normal adalah berbau, bergumpal-gumpal, dan menyebabkan gatal dan berlebihan. Itu yang abnormal. Nah, kalau merasakan gejala-gejala seperti abnormal, itu harus segera periksa ke dokter untuk mengetahui apa sih penyebab dari keputihan itu sendiri. Penyebab dari keputihan itu sendiri juga ada bermacam-macam. Bisa karena bakteri, kemudian bisa karena jamur, dan bisa karena virus. Nah, itu nanti berbeda-beda warna dari keputihannya. Nah, itu nanti dapat diketahui dengan cara konsultasi langsung ke dokternya. Baik, dokter, timbul nih pertanyaan, ternyata keputihan itu penyebabnya dari bakteri dan virus dan lain seperti jamur juga. Dari mana sih dok? Kan kalau daerah kewanitaan kita selalu kita tutupi ya dengan pakaian dalam, ada juga pakaian luar kita menutupi. Sebenarnya terpaparnya dari mana ya dok? Nah, kalau untuk jamur itu bisa karena keadaan lembab di kemaluan kita. Nah, makanya harus dipastikan ketika kita cebok atau membersihkan kemaluan harus dilap kering, jangan biarkan basah, karena tempat yang basah adalah tempat tumbuh yang ideal untuk jamur dan bakteri. Nah, untuk kasus keputihan karena virus ya, itu biasanya disebabkan oleh penyakit kelamin. Nah, yang dinamakan penyakit kelamin tentunya karena berhubungan seksual. Nah, khusus untuk virus itu memang ada khas dia untuk bentuk dan bau dari organ wanita tersebut. Oke, terima kasih dok. Kalau bisa menggali lebih banyak lagi ya ini tentang keputihan. Nah, tadi kan salah satu penandanya adalah bau. Sebenarnya vagina kita itu atau organ intim kita itu seharusnya ada baunya atau enggak ya dok? Kemudian bau yang dianggap normal dan dianggap tidak normal itu seperti apa? Oke. Nah, harusnya organ intim itu tidak mengeluarkan bau. Jadi kalau ada
teman kita nih duduk sebelah sama kita, dia tidak boleh merasakan aroma apapun gitu kan. Kalau teman duduk kita atau pasangan kita bisa merasakan aroma yang tidak enak, yang berasal dari organ kemaluan kita, tentunya itu merupakan suatu penyakit dan harus dicari tahu kenapa bisa berbau, karena secara normal tidak boleh mengeluarkan bau yang menyengat, berbau busuk. Baik, jadi seharusnya nggak ada baunya ya, dan bukan wangi juga ya dok? Tidak. Pada normalnya memang tidak ada baunya, atau mungkin ada aroma basah karena pH di vagina itu juga bisa kah dok? Nah, kalau ya kita, maaf ya, bisa mencium pakaian dalam tas sendiri gitu kan, itu kan ada aroma khas, tapi kan tidak berbau busuk gitu. Tapi kalau orang sekitar kita tuh tidak boleh mencium apapun, karena dia tidak wangi, tidak bau, tidak ada aroma lah istilahnya. Kecuali kalau kita cium pakaian dalam tas sendiri gitu. Oke, jadi ini kita udah lebih jelas ya, nggak bau itu seperti apa, itu bukan wangi juga, dan memang Kan? no odor atau tidak ada wanginya sama sekali. Nah, kita gali lagi sedikit lebih dalam dok. Kalau misalnya ada bau yang kurang enak atau menyengat, tapi tidak ada lendir yang keluar atau tidak ada yang kita bisa lihat secara, oh ini keputihan nih dok. Apakah ini gangguan yang lain dan penyebabnya apa kira-kira? Nah, jadi kalau tidak ada lendir yang berlebihan, tapi ada bau, kemungkinan bisa jadi iritasi. Iritasi itu seperti luka di organ kemaluan. Nah, tapi ini khusus untuk wanita yang sudah menikah. Kalau wanita yang belum menikah, harusnya tidak boleh ada luka di vaginanya gitu. Jadi bau itu bisa bersumber dari luka yang ada di vagina. Oke, terima kasih dok. Ini masih menggali tentang keputihan ya, karena memang ini masalah yang sering banget terjadi sehubungan dengan kebersihan. Dan masih banyak juga, ini nggak tahu mitos atau fakta, di masyarakat beredar kabar kalau beberapa bahan makanan itu bisa menyebabkan keputihan. Contohnya yang sering saya dengar adalah ketimun, begitu juga dengan nanas. Apakah ini benar dok? Nah, itu sebenarnya hanya mitos ya. Nah, jadi untuk makanan sendiri seperti timun atau nanas tidak menyebabkan keputihan. Nah, keputihan itu sendiri yang saya bilang tadi bisa berasal dari infeksi bakteri, jamur atau virus. Nah, untuk nanas sendiri memang beberapa mitos itu masih takut orang untuk mengkonsumsi nanas ya, katanya bisa buat basah kemaluannya segala macam. Cuma itu benar-benar mitos, tidak benar. Baik, ini untuk teman-teman di luar sana yang masih takut makan nanas, makan timun karena takut keputihan, sudah dijawab ya sama dokter bahwa ini semua hanya mitos. Ya, kita lanjut kepada praktik membersihkan atau menjaga kebersihannya organ intim. Banyak iklan tentu saja ya, atau komersil nih, sabun-sabun pembersih khusus organ daerah kewanitaan. Apakah ini boleh ya dok, atau perlu nggak sih kita pakai sabun pembersih khusus organ kewanitaan ini saat kita cebok atau membersihkan? Ini kita pakai ini ya, tanda kutip kata cebok yang lebih terdengar umum di masyarakat. Iya ya. Nah, memang banyak banget tuh dijual bebas ya sabun-sabun khusus pembersih kewanitaan. Nah, tapi sebenarnya itu tidak penting, tidak perlu ya. Cebok itu cukup dengan air bersih. Kalau bisa usahakan air bersih dan mengalir. Nah, pemakaian sabun, apalagi jika sabun itu mengandung aroma, pewangi gitu kan, itu bisa menyebabkan iritasi dari vagina kita. Nah, yang dia bilang pH itu pH 3,5 ya kalau mereka jualannya gitu kan, pH 3,5. Sebenarnya tidak benar. Nah, jadi vagina ini sendiri adalah organ yang punya sistem untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi melalui lendir vagina
akan keluar dengan sendirinya. Lendir vagina tersebut akan mengeluarkan sel-sel mati dari vagina kita bersama dengan lendir. Nah, tentunya pH-nya juga bisa berbeda-beda tergantung dengan situasi, masa ovulasi atau lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, tidak harus pH-nya tetap 3,5. Justru kalau pH itu sendiri terlalu apa namanya 3,5 itu sendiri pada jualan itu bisa menyebabkan iritasi pada organ wanitanya. Nah, jadi bakteri-bakteri baik yang ada di vagina kita bisa rusak atau mati oleh karena pemakaian sabun. Jadi justru kita perlu bakteri baik di vagina kita untuk menjaga kestabilan pH. Itu saja. Jadi tidak perlulah pakai sabun-sabun khusus, cukup dengan air bersih dan mengalir. Baik, terima kasih dokter. Ini sudah menjawab dengan jelas ya. Kita masih akan kupas lebih banyak lagi tentang tips gimana sih caranya kita menjaga organ kewanitaan kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali lagi di program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kita memasuki segmen ketiga, ini pembahasannya semakin seru tentang bagaimana kita menjaga kesehatan organ intim wanita. Baru di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang keputihan dan apakah berguna kita untuk membersihkan area kewanitaan dengan sabun khusus. Nah, ini kita akan lanjut ya pembahasannya masih tentang cara membersihkan organ kewanitaan kita. Dokter, kan organ wanita kita ini dekat sekali dengan pembuangan akhir kita, defekasi ya, dekat sekali dengan anus. Apakah cara pembersihannya ini kemudian akan perlu kita berikan perhatian khusus? Jadi nggak asal menyiram dan tidak asal melakukan gerakan pembersihan. Tentunya harus diperhatikan ya. Jadi vagina itu perlu dibersihkan setiap kita buang air kecil maupun buang air besar. Nah, tapi harus diingat cara membersihkan yang tepat tuh bagaimana. Nah, cara membersihkan yang tepat itu adalah mengalirkan airnya, bisa pakai shower atau pakai gayung gitu kan. Istilahnya tuh cebok gitu kan, arahnya dari depan ke belakang. Nah, itu untuk menghindari bahwasanya supaya kuman yang dari anus, dari belakang, tidak masuk ke dalam vagina. Nah, itulah makanya tidak boleh kalau meskipun kita BAB, buang air besar, tidak boleh kita ceboknya itu arah dari belakang ke depan. Karena yang ditakutkan itu kotoran dari anus masuk ke vagina. Nah, yang benar adalah dari arah depan ke belakang. Nah, ingat sebelum membersihkan kewanitaan, dari kewanitaan harus cuci tangan bersih terlebih dahulu gitu sebelum menyentuh area kewanitaan. Begitu juga setelah kita habis membersihkan bekas defekasi kita, bekas BAB kita kan cebok tuh kan. Nah, sebelum menyentuh daerah kewanitaan lagi, kita harus sabunin dulu tangan kita, baru boleh menyentuh daerah kewanitaan. Wah, terima kasih dok. Ini mungkin hal yang sering kita abaikan ya, jarang deh kayaknya. Secara praktik sebelum kita membersihkan area kewanitaan, kita bersihkan tangan kita dulu. Mumpung sekarang selalu dianjurkan untuk CTPS, cuci tangan pakai sabun, ditambah satu lagi ya, sebelum membersihkan area kewanitaan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dok. Masih seputar cara membersihkan. Dokter mungkin punya tips-tips yang praktis yang sehari-hari harus kita ingat nih saat kita mungkin selepas membuang air atau misalnya sehabis melakukan kegiatan yang lain. Tips-tips untuk menjaga area kewanitaan kita tetap bersih. Oke. Nah, seperti saya sebutkan tadi, organ kewanitaan itu adalah organ yang sensitif ya, tentunya harus butuh perhatian lebih. Nah, tips untuk menjaga kebersihannya adalah yang pertama tadi seperti saya sebutkan, kita harus cebok dengan air bersih dan usahakan airnya mengalir dari arah depan ke belakang ya. Kemudian sebelum menyentuh daerah kewanitaan harus membersihkan tangan terlebih dahulu di sabun. Nah, setelah kita cebok, kita harus bersihkan daerah kewanitaan kita dengan tisu yang bersih atau handuk yang bersih.
kita juga membersihkan, kita lap dari arah depan ke belakang. Nah, kemudian pakai celana dalam yang bersih. Apabila kita beraktivitas di luar ruangan atau dalam ruangan yang menyebabkan berlebihan keringat, kita harus rajin mengganti celana dalam kita. Maksimal itu 4 jam sekali. Karena celana dalam yang basah, yang lembab juga merupakan sarang tumbuhnya bakteri dan jamur. Nah, begitu juga dengan kalau dalam kondisi lagi menstruasi. Nah, ini banyak wanita nih menstruasi, seharian beraktivitas sampai lupa tuh ganti pembalut. Nah, itu nggak boleh. Ganti pembalut itu paling lama 4 sampai 5 jam. Kita harus sudah ganti pembalut karena pembalut itu sendiri darahnya itu adalah merupakan kuman. Ya, jadi jangan lupa untuk ganti pembalut 4 sampai 5 jam. Jangan sampai 1 harian nggak ganti pembalut. Itu bisa menyebabkan infeksi pada organ wanita kita maupun infeksi pada saluran kemih kita. Terima kasih tips-tipsnya, Dok. Ini sangat praktikal ya. Tidak susah loh menjaga organ kewanitaan kita, asal kita harus selalu ingat pesan-pesan yang tadi dokter sampaikan. Dok, ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sering diturunkan pada anak-anak zaman sekarang, atau mungkin pada wanita-wanita zaman sekarang. Tetap ada perawatan-perawatan tradisional seperti ratus atau gurah vagina. Sebenarnya ini boleh nggak ya, Dok? Nah, sebenarnya secara medis itu nggak dianjurkan ya, karena kayak penguapan ratus itu kalau salah diuap ya, vaginanya diuap pakai rempah-rempah gitu kan. Nah, sebenarnya nggak ada manfaatnya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwasanya vagina ini sendiri merupakan organ yang punya sistem untuk membersihkan dirinya sendiri melalui keluarnya lendir vagina. Nah, justru harus waspadai penggunaan dari rempah-rempah, apalagi kalau rempah-rempahnya itu bisa mungkin masuk ke dalam vagina, bisa menyebabkan infeksi gitu. Jadi secara medis tidak ada manfaatnya untuk perawatan tradisional seperti ratus atau gurah itu sendiri. Belum ada sih ditemui manfaatnya. Tapi ada dampaknya nggak, Dok? Ada bahayanya nggak selain kalau sekarang mungkin dibandingkan dengan rempah-rempah asli ya, ada pewangi-pewangi khusus untuk area kewanitaan. Nah, ini biasanya viral di kalangan ibu-ibu muda atau wanita-wanita yang sudah menikah. Mungkin metodenya sama ini dengan penguapan seperti perawatan tradisional ini. Kalau memang tidak ditemukan manfaatnya, apakah ada dampaknya, Dok? Nah, untuk pemakaian wangi-wangian ya, jadi kalau dioleskan ke bagi sekitar, misalnya maaf ya ke paha dalam atau selangkangan itu nggak masalah, tapi jangan oleskan langsung ke dalam liang kemaluannya karena bisa menyebabkan iritasi. Pasti panas kalau kita oleskan sesuatu ke dalam vagina kita, itu pasti rasanya panas seperti terbakar. Nah, itu nanti menyebabkan iritasi. Tapi kalau untuk harum supaya memikat suami gitu ya, boleh oleskan ke paha dalam atau di atas, di paha atasnya gitu, nggak masalah. Tapi jangan pernah oleskan sesuatu ke dalam liang vagina karena itu efeknya bisa menyebabkan iritasi. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Kita akan berganti topik sedikit. Kita tinggalkan, bukan tinggalkan, kita cukup paham tentang bagaimana menjaga kebersihan. Dok, ini ada banyak yang bertanya-tanya juga tentang pap smear. Ya. Apakah pap smear ini dan apa manfaatnya bagi kesehatan kita? Oke, nah, pap smear itu adalah proses pengambilan jaringan atau sel dinding mulut rahim, ya, jadi atau cervix istilah medisnya. Nah, pap smear ini sendiri sangat penting untuk wanita yang sudah aktif seksual. Tujuan dari pap smear adalah untuk deteksi dini kanker mulut rahim atau kanker serviks. Nah, pap smear ini sendiri harus dilakukan oleh wanita yang sudah aktif seksual. Kemudian wanita yang meskipun belum menikah tapi sudah aktif seksual tetap harus pap smear.
wanita yang sering mengeluhkan keputihan, sering mengeluarkan perdarahan, itu tetap harus pap smear. Gunanya untuk deteksi dini kanker mulut rahim. Sebaiknya pap smear ini dilakukan kapan atau berapa bulan sekali atau cukup sekali aja, Dok? Nah, pap smear ini sendiri dilakukan itu kalau normalnya ya 2 atau 3 tahun sekali boleh kalau tidak ada masalah, tergantung hasil pap smearnya nanti. Tapi kalau nanti hasil pap smearnya itu ada masalah, misalnya ditemui displasia atau erosi gitu kan, ada yang 6 bulan sekali harus ulang pap smearnya. Tapi kalau normal-normal saja boleh 2 tahun sekali. Baik, ini menjadi sebuah himbauan juga ya bagi wanita-wanita yang sudah aktif secara seksual, bisa mempertahankan kesehatannya, jangan sampai sudah terjadi onset yang lebih lanjut daripada kanker serviks ini. Nah, kita akan kembali membahas tentang bagaimana cara membersihkan organ kewanitaan kita. Karena ternyata akan ada banyak sekali mitos dan fakta. Mitos atau fakta kita belum tahu yang beredar di masyarakat yang nanti akan diklarifikasikan oleh dokter. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih membahas topik yang sangat menarik khususnya bagi para wanita. Tapi tidak menutup kemungkinan ini penting juga loh bagi para pria, khususnya yang sudah menikah untuk membantu menjaga kesehatan dan kebersihan organ intim kewanitaan. Masih bersama dengan Dr. Vivi dari Rumah Sakit Advent Medan. Dokter, udah banyak nih kita tadi bahas beberapa mitos yang muncul di masyarakat. Mau itu penggunaan sabun khusus organ kewanitaan, wewangian, kemudian kita juga udah bahas ada nggak sih makanan-makanan yang bisa membuat kita keputihan. Itu sudah dokter bahas sebelumnya. Tapi ada juga mitos atau fakta kita belum tahu ini yang beredar di masyarakat. Terkait dengan rambut-rambut halus di area pubis nih. Dok, ini sebenarnya mitos atau fakta ya dok, kalau lebih baik mencukur rambut yang tumbuh di area organ intim wanita? Oke, jadi bulu-bulu atau rambut-rambut yang tumbuh di seputar organ intim itu baik pria ataupun wanita itu memang harus dibersihkan dengan cara bisa dicukur atau di wax ya. Nah, kalau bulu itu tumbuh terlalu lebat bisa menyebabkan lembab, tempatnya basah. Nah, pakai celana dalam pun akan lembab dalamnya. Nah, itu harus dirapikan lah ya, dibersihkan. Maksudnya nggak pun harus benar-benar polos, tapi setidaknya jangan jadi tempat bersarangnya jamur sama bakteri. Tentunya fakta kita wajib membersihkan bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan kita. Oke, ini mungkin perlu menjadi perhatian juga bagi para wanita saat hendak membersihkan rambut-rambut halus ini, jangan sampai membuat iritasi juga ya dok ya. Ada tips nggak dok untuk membersihkannya? Ya, jadi pada saat kita mencukur misalnya ya, mencukur itu jangan sampai terjadi iritasi, jangan luka, yang penting jangan luka. Gunakan pencukur khusus untuk wanita karena bahannya mungkin lembut ya, nggak terlalu tajam. Nah, yang penting tidak terjadi luka. Kalau misalnya terjadi luka, segera diobatin, segera diberikan salep, antibiotik supaya tidak melebar lukanya, tidak jadi iritasi. Pokoknya intinya jagalah kebersihan wanita itu dengan hati-hati karena seperti saya bilang tadi organ wanita itu organ yang sangat sensitif. Oke, terima kasih dok. Ini berarti jawabannya fakta ya. Memang mencukur rambut yang tumbuh di area kewanitaan itu lebih baik. Berikutnya nih dok, mitos atau fakta penggunaan panty liners itu tidak diperbolehkan? Nah, jadi panty liners ini sendiri, khususnya jika ada beberapa panty liners yang
mengeluarkan bau ya, wangi dia ya. Jadi harus dihindarkan. Penggunaan panty liners itu bisa menyebabkan iritasi vagina jika memakai terlalu lama, kemudian mengurangi evaporasi dari tubuh kita. Nah, kalau kita pakai panty liners, otomatis panty liners itu akan jadi lembab. Lembab itu tempat bersarangnya jamur atau bakteri. Nah, kalau tidak perlu, tidak usah kita pakai. Tapi untuk kasus-kasus yang khusus, misalnya kita lagi mengalami keputihan yang berlebihan, atau ada flek-flek perdarahan yang mengganggu, boleh kita pakai, tapi 4 jam sekali harus kita ganti. Oke, terima kasih dokter penjelasannya. Jadi bukannya tidak diperbolehkan ya, tapi lebih baik dihindari dan boleh aja kalau ada masalah-masalah seperti yang dokter katakan tadi. Dokter, ini bukan mitos atau fakta, tapi kalau misalnya di sini pemirsa ada yang laki-laki, seorang suami yang ingin turut menjaga kebersihan dan kesehatan organ kewanitaan pasangannya atau istrinya. Ada tips nggak untuk para bapak-bapak ini? Tentunya ada ya. Jadi menjaga kebersihan organ intim itu kan tadi saya bilang wajib dilakukan oleh pria dan wanita. Tapi suami juga bisa membantu istrinya untuk terhindar dari penyakit-penyakit di daerah kewanitaan. Nah, salah satu contoh dan tipsnya adalah ketika suami istri melakukan hubungan seksual, sebelum melakukan hubungan seksual, sebaiknya suami dan istri sama-sama membersihkan daerah intimnya, dibersihkan dengan air, kemudian dilap kering, barulah memulai aktivitas seksual. Begitu juga setelah selesai beraktivitas seksual, sama-sama membersihkan daerah kemaluannya. Nah, untuk suami, jangan pernah be faithful, setia dengan satu pasangan. Karena berganti-ganti pasangan adalah transmisi yang menyebabkan terjadinya penyakit kelamin. Nah, penyakit kelamin itu dibawa oleh suami ke istrinya. Jadi untuk yang sayang istri, jangan pernah membawa penyakit kelamin ke istri Anda. Dan jagalah istri, cintailah istrinya. Oke, terima kasih dokter ya. Ini ya, jadi pesan untuk bapak-bapak atau suami-suami yang lagi menyaksikan program ini. Dokter, kita sudah tiba di penghujung segmen di episode kali ini. Boleh kasih kesimpulan dokter dan juga closing statement. Oke. Nah, kesimpulannya adalah vagina wanita adalah organ yang sangat sensitif ya, yang berhubungan langsung dengan daerah luar. Nah, itu harus ekstra dijaga kebersihannya. Nah, cara membersihkannya seperti saya bilang tadi, bahwasanya kita harus cebok dengan bersih, arahnya dari arah depan ke belakang. Setelah selesai membersihkan, kita lap kering dengan lap bersih dari arah depan ke belakang juga. Kemudian pakai celana dalam yang nyaman, yang terbuat dari katun, yang bisa menyerap keringat. Berganti celana dalam jika celana dalam kita itu lembab. Kemudian jika kita sedang menstruasi, ganti pembalut kita maksimal 5 jam. Nah, sebelum dan sudah berhubungan suami istri, wajib membersihkan daerah kemaluan. Nah, lakukan pap smear untuk wanita yang sudah menikah. Kemudian untuk pencegahan primer dari kanker serviks bisa melakukan vaksinasi HPV. Nah, itu adalah pencegahan primernya. Kalau tadi pap smear adalah deteksi dininya, untuk pencegahan primernya adalah vaksinasi HPV. Nah, jika mengalami keluhan seperti keputihan, yang gatal, berbau dan banyak, kemudian vagina terasa tidak nyaman, panas atau nyeri, segeralah berobat ke dokter kandungan. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Vivi, terima kasih udah sharing informasi-informasi ilmu yang sangat bermanfaat ini, sangat praktikal untuk semua wanita, apalagi yang sudah
akil balik ya, dari remaja sampai orang muda dan bahkan ibu-ibu. Terima kasih banyak dokter. Semoga Sama. pelayanan dokter di rumah sakit dan dimanapun akan selalu membawa banyak manfaat bagi orang lain. Dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan program Total Health. Jangan sampai informasi ini berhenti di Anda. Jangan lupa sebarkan informasi ini ke orang-orang terdekat Anda agar mereka juga bisa menjaga kesehatan mereka. Kita akan bertemu di episode lainnya tentunya dengan fakta-fakta baru yang lainnya, tentunya dengan materi yang menarik dan juga narasumber yang ahli. Jangan lupa saksikan program Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.